adalah sebuah program talk show yang mengupas tuntas tentang energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti program talk show A+ in Life hanya di Perviki.tv, TV streaming, mandiri dan berbudaya. Oke pemirsa, kembali lagi masih di A+ in Life. Nah, semakin kesini tuh semakin penasaran saya dengan ceritanya Bung Elhan tentang sakitnya ya. Bung Elhan, Ya. bisa diceritakan nggak awalnya sebelum sakit itu kegiatan Bung Elhan apa? Nah, habis kegiatan yang sebelum sakit itu apa? Lalu gejalanya gimana tuh? Ada gejala nggak atau misalnya, saya dari tempat sini, terus pas sampai rumah kok ada rasa-rasa yang nggak enak gitu misalnya? Nah, kalau aktivitas saya lebih bersupport putra-putra daerah. Misalkan ya sebagai influencer kita kan sering terima tawaran misalkan untuk mengangkat sebuah kasus seperti itu. Nah terus untuk pertanian juga kadang-kadang kita butuh tempat-tempat yang memang harus disuburkan. Sementara pas kita turun ternyata ada benturan dengan pengusaha-pengusaha juga bahwa tempat tersebut tercemar atau apa banyak. Kalau Mas Ari barusan nanya kemana saja, sudah banyak dari saya. Banyak banget Mas yang sudah saya kunjungin. Nah, cuma ketika fase istirahat di rumah dan saya benar-benar merasakan sakit, itu setelah 3 hari sampai 3 hari kalau Dari salah. kepulangan ya? Iya, 3 hari di rumah badan saya itu panas. Awalnya sih demam panas, tapi kok makin bengkak dan makin sakit. Bengkak itu di area Pinggang, oh iya. pinggang sakit, nggak bisa gerak. Nah dari situ, memang awalnya sih, udah pijit aja deh gitu kan, tapi ternyata pas kesini-kesininya kok sampai saya tahu, keluarga pun tahu setiap jam 7 pasti sakit. Nah di saat sakit itu, sakit banget itu jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 itu demam. Gigil ya? Gigil ya. Nah jam 2 mulai lagi sampai itu berulang-ulang, pada akhirnya ya saya sudah pasrah seperti itu. Jadi kalau ditanya sejak perjalanan dari mana atau ini, saya tidak tahu dari mana ini ada. Seperti yang Pak Endi tadi sampaikan, ada energi negatif. Saya nggak tahu energi negatif dari mana yang ikut ke saya. Sementara saya kalaupun kunjungan ke daerah dan ketemu masyarakat dan ketemu rekan-rekan di sana, saya lakukan sebaik mungkin. Saya berkunjung ke tempat teman-teman di daerah-daerah. Saya sopan, saya sudah tahu, saya permisi dulu. Ya, energi negatif mana yang ya selama ini saya rasa sudah positif. Nah, Pak Endi, kalau kita dia juga nggak tahu kan artinya dari mana penyakit itu berasal gitu. Nah, kalau kita lihat kan di zaman era modern ini gitu loh, hal-hal yang berbau mistis itu masih kental kelihatannya, apa enggak sih untuk di zaman saat ini? Iya, itu kan ada sebelum kita ada energi itu. Iya. Maksudnya gimana nih? Jadi energi negatif dan positif itu ada di muka bumi ini selama bumi ini terbentuk, bahkan sebelum kita ada nongol di bumi ini atau sebelum kita lahir. Jadi itu sudah ada di sekitaran kita yang kita sebut alam semesta itu atau makrokosmos itu. Nah, kalau kita berbicara zaman hari ini, apakah kita masih harus percaya? Jadi saya sudah singgung, suka nggak suka, terima nggak terima, masuk akal atau enggak, itu kekuatan energi negatif dan positif tetap ada. Kalau di bahasa sederhanakan, yang energi negatif itu yang termasuk mistik atau hal-hal yang berbau supranatural, itu kan terbelah menjadi negatif dan positif. Secara rohani kita juga ada kegiatan supranatural. Nah, itu tetap ada sampai hari ini, sampai nanti, selama di bumi ini masih ada, itu tetap ada. Nah, berasal dari mana? Tadi sudah saya bilang, energi negatif dan positif itu asalnya dari makhluk hidup dan yang nggak hidup. Negatif bisa berasal dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Kalau yang energi makhluk tidak hidup, dari batuan, dari air, dari alam, dari tanah, itu barang mati, tapi juga mengandung energi. Nah, kenapa kita kadang seperti Bung Elhan bisa tiba-tiba terjangkitin oleh energi negatif? Kenapa? Karena itu tadi, law attraction.
hukum energi itu tarik-menarik. Energi yang sama di dalam diri kita akan menarik energi yang sama yang ada di luar kita, dari makhluk hidup atau yang mati. Ketika kita ada di dalam komunitas orang banyak, kita nggak bisa pilah-pilah ini baik, positif, negatif. Kita kan nggak tahu, kita hanya lihat casingnya aja, showcase-nya. Ketika kita di luar alam semesta, kita di tempat tertentu yang asing, yang baru, kita juga nggak tahu di situ yang paling gede negatif apa positif. Nah, karena kita sama-sama tidak tahu, tidak bisa melihat, maka kita melakukan aktivitas yang tidak aneh-aneh. Artinya apa? Bahasanya kita tidak selalu underestimate, meremehkan atau menyepelekan teman-teman orang atau tempat-tempat. Nah, tidak bisa dipungkirin kadang anak-anak muda, bahkan orang-orang tua juga ada, mau datang kemana aja dia nggak peduli. Yang dinamakan orang perusakan dan sebagainya. Tidak ada tata krama, adabnya nggak ada. Tapi ada sebagian tertentu yang dia tetap mengikuti alur itu. Disitulah kita harus waspada. Kalau saya menganalisa Bung Elhan, dia melakukan semuanya tadi udah sopan, minta izin, normal. Tapi kenapa masih ada? Gitu ya. Nah, kalau kita sudah antisipasi gitu, kita tahu itu dari barang mati ada energi. Energi ini akan keluar tergantung energi dalam diri kita. Tapi dari manusia, makhluk hidup, energi itu bisa menyerang kita. Sekalipun kita sudah positif, tapi dia menyerang bertubi-tubi. Artinya, maaf, saya pengen tahu, Pak, energi negatifnya itu dalam bentuk misalnya makhluk lain, ini yang menyerang energi itu ada energi dalam bentuk makhluk atau apa, misalnya makhluk gaib ya gitu. Jadi definisinya energi itu kita tidak bisa mendeskripsikan secara detail. Oh, energi negatif ini makhluk gaib itu enggak, karena kita tidak punya kemampuan seperti itu. Tetapi kita bisa mendefinisikan energi negatif ini energi yang tidak baik, yang membuat kita menjadi drop, lemah, apapun konteksnya. Sakit, pikiran terganggu, hati yang emosional, merasa hopeless, tidak punya pengharapan, dan dia hanya melihat orang lain itu salah yang benar. Itu energi negatif. Sakit medis, ya tetap tidak bisa. Gitu loh. Jadi itu pikiran dan jatuhnya. Menyerang salah satunya. Ada yang tiba-tiba sakit, pikiran, hatinya terganggu, jiwanya terganggu. Jadi banyak macam energi negatif. Kalau kiriman misalnya, ya. Ini kan ada kita sebutlah yang sering orang menyebutnya santet, penuh dan lain sebagainya. Dan itu kan berarti mempergunakan atau ada satu media lain ya. Misalnya makhluk halus yang dikirim oleh seorang ahlinya atau dukun atau paranormal gitu. Nah, itu energi negatif juga. Itu energi negatif. Sama seperti energi positif di dalam training E+, saya selalu kemukakan, kita bisa menerapi pasangan kita dari jarak jauh dengan energi positif. Karena sama-sama energi kekuatan, cuma bedanya kita itu positif, yang di sana negatif. Tapi perkara ini bisa dikirim, yes, bisa. Karena dalam training energi positif kami buktikan bahwa energi itu yang positif, itu kita bisa kirim. Baik secara direct atau indirect melalui media. Itu kami buktikan di dalam akhir training itu, dan itu membuktikan ini loh, energi negatif itu juga demikian, dan kita sudah paham. Cuma orang nggak paham bahwa energi positif itu juga sama, tipikalnya sama, beda konsep aja gitu. Tapi saya tahan dulu. Nah, ini saya mau tanya sama Bung Elhan. Bung Elhan, waktu ketika merasakan sakit itu sudah terpikir bahwa wah kayaknya saya ada yang mengguna-guna nih gitu. Karena kan artinya di dalam tubuh kita sakitnya sakit nggak normal tadi kan. Ada nggak kepikiran ke arah sana? Saya mulai kepikiran itu sepulang dari IGD. Karena ketika jelas sekali itu, karena ada layar di situ. Layar itu kan kelihatan
bagaimana isi perut kita itu di USG. Kalau ada platu itu kelihatan, dan itu memang nggak ada apa-apa. Disitulah saya sadar, waduh, gitu kan. Nah, Tapi itu baru satu dokter kan ya? baru satu dokter, Baru satu tempat. iya, satu rumah sakit. Nah, setelah itu kan saya pulang ke rumah, dikasih obat tuh anti nyeri. Memang tidak sakit, tapi malam tetap aduh gitu kan, sampai siapin air panas, siapin ini, siapin itu udah paham banget. Nah, udah malam-malam lah saya merasakan itu. Pada akhirnya saya ya udah jangan diam, usaha. Saya ke puskesmas. Kan yang saya tahu di puskesmas itu kan dokternya bagus-bagus dan ganti-ganti gitu, dokternya nggak satu. Jadi di saat ganti dokter saya ketemu dok, saya sakit mohon arahan dok, ini diperiksa, nggak ada apa-apa juga. Diperiksa lagi di sana? Diperiksa lagi, di dokter kita diperiksa semua. Nah itu berhari-hari sakit, apakah sakitnya tetap atau itu eskalasi semakin besar penyakitnya dan ada perbedaan di dalam tubuh, ada yang begini atau bagaimana? Sama aja? Kalau dalam tubuh ada sih perbedaan. Semakin hari semakin sakitnya bertambah, terus waktu dari fisik lain itu ada. Setelah ketemu dokter di puskesmas memang ada yang membesar. Apa? Tapi Tapi jangan sebutin dulu. Pasti penonton penasaran. Apa sih yang membesar? Saya juga ingin tahu. Apa yang besar dari Bung Elhan ini? Tunggu kami sesaat lagi. I Plus in Life, sebuah program talk show yang mengupas tentang energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti program talk show A Plus in Life hanya di Perviki.tv. TV streaming mandiri dan berbudaya.